Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan kurnia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dengan penuh akraban dan suasana yang berbahagia ini, kami hadir di sini di ruangan dan tempat yang baik ini dalam acara kegiatan workshop aplikasi CBHIRS dan e-learning serta sosialisasi pencegahan virus COVID-19 di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak F. Harutamtomo, Widya Suara Ahli Utama BPSDM. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, kemudian Ibu Dr. Rita, narasumber yang bertugas di Rutan Samarinda, tim pelaksana penyelenggaraan workshop penguatan penggunaan aplikasi CBHIRS dan e-learning dari BPSDM, dan juga para pejabat administrator, pengawas, serta seluruh peserta sosialisasi yang hadir dalam kesempatan ini. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan singkat dasar pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM nomor SDM /2020.sn.04.02 tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang penyelenggaraan penguatan penggunaan CBHIRS dan e-learning di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan diselenggarakannya kegiatan penguatan penggunaan aplikasi CBHIRS dan e-learning di kantor wilayahnya adalah: pertama, mampu memahami penggunaan sistem informasi pengembangan SDM berbasis kompetensi dan pelatihan melalui metode jarak jauh atau e-learning. Dua, peserta mampu mengakses fitur-fitur layanan di dalam aplikasi CBHIRS dan e-learning. Tiga, peserta mampu mengaplikasikan proses pembelajaran pada pelatihan jarak jauh dengan metode e-learning dengan baik. Yang utama, kemudian tim teknis dari bidang sistem informasi dan bidang program pada pusat penilaian kompetensi BPSDM Hukum dan HAM. Waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan penguatan penggunaan aplikasi CBHIRS dan e-learning diselenggarakan selama 1 hari pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 bertempat di ruang serbaguna kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Jumlah peserta kegiatan penguatan terdiri narasumber ada 2 orang, fasilitator teknis 2 orang, evaluator 1 orang, dan peserta sosialisasi CBHIRS dan e-learning itu 30 orang. Bapak Kakanwil yang kami hormati, dalam kesempatan ini juga dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai terhadap upaya pencegahan virus corona atau COVID-19 dan juga sebagai pelaksanaan dari surat edaran Sekretaris Jenderal nomor Sek/0.02.OT.02.02 tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Haru sebagai narasumber dari BPSDM, yang terhormat pejabat pimpinan tinggi utama wilayah ekonomi Kalimantan Timur, Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati. Mengawali sambutan pada hari ini, perkenankanlah saya mengajak saudara sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan pada kesempatan ini di tengah merebaknya coronavirus disease atau
COVID-19 kita juga masih dapat hadir tempat ini dalam rangka kegiatan. Para peserta yang berbahagia, kegiatan ini dimaksud guna menambah wawasan dan pemahaman tentang kebijakan pengembangan SDM melalui kegiatan diklat yang berbasis elektronik dalam rangka implementasi e-government di lingkungan Kementerian Kebudayaan RI. CBHRIS ini adalah merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengolah data kompetensi pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi dengan e-learning, BPSDM, Hukum dan HAM, sehingga memudahkan dalam registrasi dan memonitor diklat yang diikuti para peserta diklat, baik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ataupun di luar Kementerian Hukum dan HAM. Coronavirus disease atau COVID-19 ini sesuai juga dengan surat edaran Sekretaris Jenderal. Seperti kita ketahui bahwa coronavirus ini oleh WHO telah dinyatakan dengan status sebagai Public Emergency International Concern, yaitu sejak tanggal 30 Januari 2020. Sudah barang tentu dengan penentuan status ini, kita harus juga melakukan langkah-langkah upaya-upaya yang sinergis antara kementerian dan lembaga, karena seperti apa yang kita ketahui bahwa memang penyebarannya adalah lebih banyak di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI yang paling banyak. Terakhir informasi penyebarannya juga sudah sampai di Kalimantan Barat. Nah, ini perlu ada upaya-upaya dari kita untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan sosialisasi pencegahan virus corona ini kita dapat ada bekal bagi kita apa yang harus kita lakukan di dalam kegiatan ini. Sebetulnya kegiatan di dalam mengumpulkan dan sosialisasi pencegahan corona saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat? Betul. Ada yang pilek? Ada yang batuk? Kalau ada saya mau kasih masker. Betul nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Yang terhormat Bapak, mohon maaf sebelumnya saya izin Bapak menjelaskan tentang virus corona yang tentang mengenai COVID-19. Yang saya pikir kita hanya berbagi aja di sini karena di media sosial sangat booming, sangat kali semuanya udah sering membaca. Ada yang betul-betul, ada yang hoax, ada yang apa istilahnya itu antara ya dan tidak gitu ya. Ini insya Allah saya mendapatkannya dari Germas yang khusus dari Dinas Kesehatan Kota. Jadi yang sebenarnya. Oke, lanjut. Apa itu virus corona? Virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga sesak napas ya. Lalu dia bermutasi yang bisa hidup di manusia. Sekarang mutasinya sudah yang ketiga. Selain dia hanya mengenai saluran nafas, dia bisa juga mengenai jantung. Ya. Oke, karena begitu menyebarnya, begitu banyaknya manusia yang dia tidak sadar karena dia 14 hari di dalam tubuh, dia tidak sadar di dalam badannya ada virus corona, lalu berkembang, dia berjalan kemana-kemana, dia berinteraksi dengan virus-virus lainnya, akhirnya mutasi karena virus itu paling mudah untuk bermutasi. Jadi
sampaikan, pada intinya bahwa kita memang harus menjaga kesehatan kita masing-masing, juga menjaga lingkungan kita agar selalu bersih. Apa yang dapat kita tangkap, tangan ini memang menjadi sumber utama. Saya kira tadi disampaikan oleh Bu Dokter, sesering-seringnya lah kita cuci tangan agar kita bisa menjaga kesehatan kita. Saya kira itu sudah semua. Demikian, terima kasih Bu Dokter. Untuk selanjutnya saya silakan kepada MC. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Acara selanjutnya adalah paparan oleh Widya Suara, ahli utama, kepada Bapak Dr. Andes Fransiskus Hanung Tamtono. Kami silakan. Semangat pagi. Barangkali lebih semangat kalau bilang semangat pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Boleh tepuk tangan. Baik, yang saya hormati Bapak Kakanwil, Bapak Pinti Pratama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, ada ini dan Bapak Arifianto. Teman-teman jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Satu kebahagiaan buat saya bisa hadir kembali di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Saya sudah beberapa kali bertugas ke tempat ini, tapi mungkin belum ketemu teman-teman. Kali ini saya bersama tim dari BPSDM Hukum dan HAM akan menyampaikan beberapa sosialisasi terkait dengan tugas dan fungsi BPSDM yang sekarang mau tidak mau teman-teman harus pahami, karena sekarang ini kita sedang berproses dengan apa yang disebut dengan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University. Nah, terkait dengan Corporate University ini, mungkin di antara teman-teman pernah juga mendapatkan sosialisasi dari Bapak Kakanwil maupun dari bapak-bapak pejabat pimpinan tinggi di kantor wilayah SN Kementerian Hukum dan HAM. Apalagi Corporate University sudah menjadi target kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020. Nah, saya kembali akan mensosialisasikan kembali informasi yang sudah pernah teman-teman terima. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum nanti tim saya yang lain akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan CBHRIS. Ya. Baik, ada corporate maupun instansi pemerintah yang sudah bertransformasi dalam corporate university. Kita bukan ikut-ikutan, tapi apa yang sekarang sedang berproses di Kementerian Hukum dan HAM ini sudah melalui kajian dan penelitian dari Balitbang Hukum dan HAM. Jadi kami melakukan kajian, Balitbang Hukum dan HAM juga melakukan penelitian. Hasil kajian kami dan hasil penelitian Balitbang menyimpulkan bahwa untuk pengembangan kompetensi ASN di Kementerian Hukum dan HAM itu lebih tepat berproses dengan menggunakan metode corporate university. Oke, kita mulai dulu. Nggak ada yang bisa? Oh, oke. Ya, visi Presiden terpilih tahun 2020-2014 ada 9 misi tindak lanjut dari